Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Abang Kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku, pembelajaran 4 dan 5. Nah, Abang Kakak seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bang Kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bertemu lagi dalam video pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita lanjutkan ya Bang Kakak, Miss Lina akan mengulang kembali pembelajaran kita hari Rabu. Ada yang masih ingat kita belajar apa hari Rabu sayang? Ayo, siapa yang ingat? Iya, pintar ya. Kita masih belajar tentang kalimat petunjuk ya. Kemudian kita belajar tentang pengurangan ya dengan menentukan tempat bilangannya. Nah, Bang Kakak kita lanjutkan ya. Di sini akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan petunjuk yang ada di dalam dialog sosiodrama dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menggunakan ungkapan petunjuk secara lisan dengan tepat. Selanjutnya, Bang Kakak, dengan memperhatikan contoh dari guru, siswa mampu mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Selanjutnya, melalui permainan merangkai kata, siswa mampu menyusun kalimat berupa ungkapan petunjuk dan membuat kalimat tanggapannya. Selanjutnya, Bang Kakak, dengan menyimak penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi kuat lemah bunyi. Selanjutnya, melalui permainan alat musik ritmis, siswa mampu memeragakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Selanjutnya, dengan memisahkan kumpulan benda, siswa mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati prosedur mengurangi dua bilangan, siswa dapat mempresentasikan hasil pengurangan bilangan 21 sampai 40 menggunakan benda konkret dengan benar. Oke, Abang Kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ayo mengamati. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka meminta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerak guling ke depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling ke depan. Nah, Kakak perhatikan ya, di situ ada gerakan awal ya yang akan dilakukan untuk melakukan gerak guling ke depan. Nah, kita lanjutkan. Saat ayah memberi petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nah, di sini ada percakapannya ya Bang Kakak antara Udin dan ayahnya. Kita baca dulu teks percakapannya ya Bang Kakak. Sekarang yang pertama itu adalah dialog Udin. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Nah, kemudian ayah menjawab, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Di situ ada kalimat petunjuk ya Bang Kakak, yaitu penjelasan ayah tentang cara melompat. Ya, di sini ada kalimat petunjuk yang diberikan ayah. Dan Udin menanggapi petunjuk ayah dengan kata-kata yang sopan dan santun. Contohnya di situ Udin mengucapkan, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Kita lanjutkan Abang Kakak. Ayo berlatih. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut. Di sini ada 5 ya kalimat petunjuk ya Bang Kakak. Kita akan memberi tanggapan atas kalimat petunjuk tersebut. Yang pertama, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Kalau petunjuk seperti itu, apa tanggapan kita ya Bang Kakak?
Iya, baik Bu. Kalimat berikutnya, letakkan bola di keranjang. Nah, itu kalimat petunjuknya. Tanggapannya apa Bang Kakak? Iya, baik Miss ya. Kemudian yang ketiga, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Petunjuknya seperti itu, tanggapannya apa ya Bang Kakak? Iya, baik Ayah. Kemudian, kalimat petunjuk yang keempat, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Nah, kalau kalimat tanggapannya apa ya Bang Kakak? Baik Kakak, terima kasih atas petunjuknya. Kemudian, petunjuk yang kelima, semprot kaca dengan cairan pembersih, lalu gosokkan dengan lap atau karet pembersih kaca. Tanggapan kita apa sayang? Iya, baik Bu. Terima kasih atas petunjuknya. Nah, itu dia tadi kalimat petunjuk serta tanggapannya. Kita lanjutkan Abang Kakak. Ayo mencoba. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Jadi marakasnya itu kalau kita pengen marakas itu menghasilkan bunyi yang kuat, berarti kita harus menggoyangkan marakasnya dengan kuat agar suaranya terdengar kuat. Kemudian goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Jadi marakasnya itu kalau kita mau hasilnya bunyinya lemah ya kita menggoyangkannya lemah. Nah, kemudian yang rebana, pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Jadi sini rebananya kalau kita pengen menghasilkan bunyi yang kuat ya Bang Kakak, kita memukulnya di bagian tengah. Oke, selanjutnya pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Ya, sama halnya dengan marakas tadi ya Bang Kakak. Kalau kita pengen menghasilkan bunyinya lemah ya, kalau di rebana kita pukul pelan di bagian pinggir rebananya. Mainkanlah dengan iringan lagu, bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Jadi Abang Kakak kalau di rumah punya alat musik ya bisa dicoba ya Abang Kakak untuk menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah Abang Kakak kita lanjutkan. Ayo bermain peran, merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Simaklah percakapan mereka. Nah, di sini ada percakapan ya keluarga Siti ya, ada Siti, ibu dan ayah ya sedang cakap-cakap ya Bang Kakak. Nah, kita baca dulu teks percakapannya agar kita tahu mereka berbicara tentang apa. Nah, di sini kita mulai dari dialog Siti. Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh. Kemudian ibu berbicara, oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Ayah berbicara, berarti ada bibit yang kurang baik. Kemudian Siti, sayang ya. Kemudian ayah berbicara lagi, tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Kemudian Siti, bagaimana cara merawatnya ayah? Kemudian ayah berbicara, sirami secara teratur pagi dan sore hari. Kemudian Siti menjawab dari petunjuk ayah, baik ayah, lalu apa lagi? Kemudian ibu menjawab pertanyaan Siti, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Kemudian Siti menjawab ibu, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Jadi sini mereka merawat tanamannya ya. Tanaman itu juga perlu dirawat, disiram pagi dan sore kemudian diberi pupuk. Nah, Bang Kakak, kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup ciptaan Allah sebagaimana Quran surah Al-Hijr ayat 19 yang artinya, dan kami telah mengamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi dikatakan ya Bang Kakak, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 19 ini ya Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan tumbuhan ya sesuai dengan ukurannya. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan ya. Perhatikan teks percakapan tersebut, tunjukkan kalimat ungkapan petunjuknya. Tunjukkan pula kalimat tanggapannya. Bersama temanmu perankan percakapan di atas. Nah Bang Kakak, dari teks tadi kita perhatikan lagi teks percakapannya. Ada nggak situ kalimat petunjuk Abang Kakak? Ada nggak? Iya ada ya. Yang pertama itu dia ada sirami tanaman ya secara teratur pagi dan sore. Kemudian kalimat tanggapannya apa sayang? Iya, kalimat tanggapannya adalah baik ayah. Nah, itu kalimat tanggapan dari Siti. Kemudian ada lagi kalimat petunjuknya ya. Jangan lupa
memberi pupuk secukupnya. Itu juga kalimat petunjuk dan tanggapannya adalah baik ibu. Nah, Abang Kakak itu tadi dia kalimat petunjuk dan tanggapan yang ada pada teks percakapan keluarga Siti. Nah, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, di sini kita akan menghitung ya Abang Kakak. Ya, berapa bibit cabai yang tumbuh? Bagaimana caranya menghitungnya? Nah, di sini coba perhatikan di bawahnya situ ada bibit cabai yang tumbuh ya Abang Kakak. Nah, awalnya kata Siti itu ada 28. Kemudian ya, bibit cabai yang tidak tumbuh ada 12. Nah, kita akan mengurangkan ya Abang Kakak. Berarti 28 dikurang 12. Nah, caranya masih sama ya Bang Kakak. 28 yaitu sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Kemudian dikurang 12 sama dengan 1/10 dan 2 satuan. Jadi kita kurangkan ya Bang Kakak. Kita kurangkan dari satuannya dulu. Berarti 8 dikurang 2. Berapa 8 kurang 2 Abang Kakak? Iya, 6. Kemudian puluhannya kita kurangkan, berarti 20-an dikurang 1/10. Berapa jawabannya sayang? Iya, 1/10. Berarti 1/10 itu nilainya 10 ditambah 6 berarti berapa jawabannya sayang? Iya, 16. Atau lebih singkatnya ya di sebelahnya ada pengurangan ke bawah ya Bang Kakak. Sama halnya menempatkan satuan di bawah satuan, kemudian puluhan di bawah puluhan. Ada 28 dikurang 12. Caranya sama, kita mengerjakan bagian satuannya terlebih dahulu, yaitu 8 dikurang 2, sama jawabannya ada 6. Kemudian 2 dikurang 1, jawabannya adalah 1. Berarti 28 dikurang 12, jawabannya adalah 16. Kita lanjutkan. Nah, kalau kalian sudah bisa selesaikan soal di bawah ini. Di sini ada contoh ya Bang Kakak 2 soal. Yang pertama itu adalah 35. Ya, jadi kita tempatkan dulu yang mana puluhan, yang mana satuan. Kalau 35 yang puluhannya yang mana Abang Kakak? Iya, pinter, yang 3. Kemudian satuannya yang mana? Iya, 5. Oke, kemudian di bawahnya ada 21 sama dengan puluhannya berapa sayang? Iya, puluhannya 2, kemudian satuannya 1. Kita kurangkan, berarti 5 dikurang 1. Berapa sayang 5 kurang 1? Iya, pinter, 4. 5 dikurang 1, 4. Kemudian kita mengurangkan puluhannya. 30-an dikurang 2 puluhan. Berapa jawabannya sayang? Iya, jawabannya ada 1. Berarti 35 dikurang 21 jawabannya 14. Kalau cara singkatnya itu di sebelahnya ya Bang Kakak. 35 dikurang 21 sama halnya kita kurangkan dulu 5 dikurang 1 yaitu sama dengan 4 ya. Kemudian 3 dikurang 2 yaitu berapa jawabannya sayang? Iya, 1. Kemudian yang nomor 2, 40 dikurang 20 masih sama, kita tempatkan dulu yang mana satuan, yang mana puluhan. Kalau 40 berarti puluhannya berapa sayang? Iya, 4. Kalau satuannya iya 0 atau 0. Kemudian 20 berarti puluhannya berapa sayang? Iya, puluhannya 2, kemudian satuannya 0. Nah, kita kurangkan ya. 0 dikurang 0 berapa sayang? Iya, tetap 0 hasilnya ya nak ya. Kemudian puluhannya 40-an dikurang 20-an. Berapa jawabannya sayang? Iya, pinter, 2. Berarti 20-an ditambah 0 satuan. Jawabannya berapa sayang? Iya, jawabannya 20. Nah, Kak, cara singkatnya ada sebelahnya Bang Kakak, yaitu langsung kita buat ke bawah. 40 dikurang 20 ya, kita kerjakan ya. 0 dikurang 0 berapa sayang? Iya, 0. Kemudian 4 dikurang 2 berapa sayang? Iya, 2. Berarti jawabannya 20. Nah, coba perhatikan Abang Kakak, di bawahnya ada soal nomor 3, 4, dan 5. Di situ adalah tugas Abang dan Kakak ya. Kerjakan di buku tematiknya ya Abang Kakak. Ditulis
dan dijawab, kemudian dikirim sama Miss Lina. Nah, kalau kurang paham atau tidak bisa minta bantuan mama atau papanya di rumah. Oke Abang Kakak, Miss tunggu tugasnya sayang ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya Abang Kakak. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan ya. Miss sudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.